Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 602022019068, nomor urut 33, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2, semester 3. Baik, saya akan memaparkan materi dari hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang arti dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Masdar dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah, ilmu diartikan sebagai idraku syai'i bi hakikoti atau mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science. Dalam bahasa Indonesia, kata sains berasal dari yang berasal dari bahasa Latin dari kata scio atau scire yang berarti tahu. Umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama, dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan keseluruhan usaha yang dengan sadar dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan alam manusia. Pengetahuan berasal dari kata tahu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat, mengenal, dan mengerti. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dapat diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri, dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Dapat disimpulkan pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui panca indera, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan perabaan. Pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Helmi Akoto, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan serta telah teruji kebenaran dan dapat diandalkan kegunaannya bagi manusia. Dua, menurut Dadang Ahmad, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan atau konstruksi yang terus-menerus sampai dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Dua, menurut Ashley Montagu dalam bukunya berjudul The Cultured Man, yang menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari pengalaman, pembelajaran, dan percobaan untuk menentukan hakikat yang sedang dipelajari. Yang keempat, menurut Avayev dalam bukunya Marxist Philosophy, yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Ia mencerminkan alam dalam konsep kategori dan hukum-hukum yang ketetapan dan sebenarnya dapat diuji dengan pengalaman praktis. 5. Menurut A. Susanto yang mengutip pendapat Suparlan Suhartono, yaitu ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang menjelaskan tentang adanya sesuatu hal-hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengamalan, kesadaran, informasi, dan sebagainya. Dari beberapa definisi di atas dapat kami simpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Yang kedua yaitu ciri-ciri ilmu pengetahuan. 1. Bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Ilmu dapat dipergunakan untuk penelitian dan penemuan hal-hal baru dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Contohnya, penggunaan metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak hanya ceramah, tetapi ada metode lain, misalnya diskusi, yang bisa digunakan di kelas dalam rangka mengaktifkan siswa. 2. Kebenarannya tidak mutlak. Kebenaran suatu ilmu tidak selama-lamanya mutlak.
Hal ini terjadi karena yang menyelidiki atau menemukannya adalah manusia. Kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi bukan karena metode, melainkan terletak pada manusia yang kurang tepat dalam penggunaan metode tersebut. 3. Bersifat objektif. Prosedur kerja atau cara penggunaan metode dalam menemukan atau meneliti sesuatu harus didasarkan pada metode yang bersifat ilmiah, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Contoh, berbagai modal pembelajaran muncul dengan diawali penggunaannya dalam pembelajaran. Kemudian diteliti efektivitas dari masing-masing model tersebut. Harsono mengemukakan ciri-ciri ilmu itu ada 4, yaitu bersifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. 1. Bersifat rasional. Hasil dari proses berpikir merupakan akibat dari penggunaan akal atau rasio yang bersifat objektif. 2. Bersifat empiris. Ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indera. Ilmu sifatnya tidak abstrak, berdasarkan pengalaman hidup dan penelitian dapat menghasilkan ilmu. 3. Bersifat umum. Hasil dari ilmu dapat dipergunakan untuk semua manusia tanpa terkecuali. Ilmu tidak hanya dapat digunakan untuk wilayah tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan secara makro tanpa dibatasi oleh ruang. 4. Bersifat akumulatif. Hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya. Ilmu sifatnya tidak statis. Setelah diperoleh ilmu tentang sesuatu, maka akan muncul ilmu-ilmu baru lainnya, seperti munculnya model pembelajaran partisipasi dan model pembelajaran kooperatif. Baik, mungkin hanya itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.